Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian hadis terbawi kali ini, kita akan membahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ahmad, dan Darimi, yaitu sebuah hadis yang disampaikan yang berasal dari Ibnu Abbas tentang dua nikmat Allah yang seringkali diabaikan. Baiklah, kita terjemahkan dulu hadis ini. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, Abdullah dan ayahnya Abbas. Qala, dia Ibnu Abbas ini berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata atau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, dua nikmat, maghbunun, melalaikan, yang dilalaikan atau disia-siakan, fihima, pada keduanya, katsirun, banyak, min, dari annas, manusia. Ni'matani, dua buah nikmat, maghbunun, disia-siakan atau dilupakan, fihima, pada dua nikmat ini, katsirum minan nas, banyak dari manusia. As-sihhatu, yaitu sehat, wal faraghu, dan kesempatan. As-sihhatu, sehat atau kesehatan, wal faraghu, dan kesempatan. Hadis ini sebagaimana tadi yang disebutkan di awal, menjelaskan tentang dua nikmat Allah yang kebanyakan manusia tidak menggunakannya sebaik-baiknya, bahkan menyia-nyiakannya, bahkan melupakannya, melalaikannya, mengabaikannya, menelantarkannya. Di sini Rasulullah SAW di samping menyuruh menjauhi sifat mengabaikan nikmat ini, tentunya juga memerintahkan untuk menggunakan sebaik-baiknya, karena dua nikmat ini adalah nikmat yang sangat berharga. Di samping itu juga Rasulullah mencela orang yang mengabaikan kedua nikmat tersebut. Jadi heran, sekaligus mencela orang yang berbuat begini. Jadi disebutkan ni'matan, dua nikmat Allah yang maghbunun, yang dilupakan, yang orang tidak merasa itu sebuah nikmat Allah. Itu sudah seharusnya, sudah sepantasnya begitu saja. Jadi bukan pemberian khusus. Terutama orang yang selalu mendapatkannya. Dia baru nanti merasa itu penting, itu sangat berguna setelah nikmat itu dicabut. Makanya dilupakan, dilalaikan, tidak digunakan sebaik-baiknya, ditelantarkan, tidak dimanfaatkan. Jadi ada dua, dan itu malahan
katsirum minan nas, umumnya atau banyak daripada manusia yang terjebak pada kesalahan seperti itu, menyia-nyiakan nikmat Allah yang sangat penting. Ya, ini mungkin disebabkan karena salah satu karakter atau watak dari manusia itu sukanya meniru-niru, mencontoh-contoh. Jadi seseorang kemudian mencontoh orang lain, melihat orang lain yang jika orang yang dicontohnya itu termasuk orang yang menyia-nyiakan nikmat Allah, maka dia juga akan terjatuh pada kesalahan yang sama. Apa nikmat yang disia-siakan itu? Yang pertama, as-sihhatu, kesehatan. Jadi kesehatan merupakan nikmat Allah yang kebanyakan manusia menyia-nyiakannya. Tidak menggunakan waktu sehatnya sebaik-baiknya. Tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tidak mengerjakan amal-amal saleh. Tidak mempersiapkan segala sesuatu yang sangat dia gunakan di masa yang akan datang, yang sangat dia perlukan di masa yang akan datang, dengan menggunakan nikmat kesehatan yang dia punya. Dia seperti tidak tahu saja bahwasanya kesehatan itu mahal. Dia gunakan tidak pada tempatnya, dia hambur-hamburkan. Nanti baru sadar bahwasanya kesehatan itu adalah sesuatu yang berguna setelah dia sakit. Anehnya ketika sakit itu minta kepada Allah untuk disehatkan, berjanji kepada Allah akan menggunakan sehat jika diberikan nanti untuk rencana A, rencana B, rencana C, kegiatan A, kegiatan B, amal A, amal B, amal C, dan seterusnya. Dan ketika sehat itu diberi kembali, dia menjadi lupa lagi dengan menggunakan itu. Dia tidak lagi menggunakan sehatnya itu dengan sebaik-baiknya. Jadi inilah dia orang yang tidak menggunakan nikmat sehatnya itu dengan sebaik-baiknya. Dia menyia-nyiakan, makbunun. Kemudian yang kedua adalah nikmat dalam bentuk kesempatan. Seseorang diberi kesempatan tidak digunakan sebaik-baiknya. Ketika hilang kesempatan itu, baru menyesali kenapa ketika kesempatan itu ada, dia tidak gunakan sebaik-baiknya. Ada orang yang dulu misalnya, atau sebelum masa COVID ini misalnya, dia punya kesempatan yang banyak untuk ke perpustakaan, bikin tugas, bikin proposal misalnya. Nah sekarang ketika dia harus di rumah saja, di kampung saja, karena penyebaran COVID misalnya, tidak ada lagi kesempatan ke perpustakaan, di situ menyesali nikmat yang selama ini, nikmat kesempatan itu. Gimana saya bisa bikin tugas? Gimana saya bisa bikin proposal? Bagaimana saya cepat menyelesaikan kuliah? Ke perpustakaan saja tidak bisa. Padahal dulu dia punya kesempatan yang banyak ke perpustakaan. Ketika semester 14, semester 13, dia baru menyesal. Kenapa dulu ketika semester awal tidak digunakan sebaik-baiknya. Nah, jadi di sini Allah mengingatkan melalui Rasulnya ini agar manusia itu menggunakan nikmat kesempatan itu sebaik-baiknya. Ada kemudian yang menambahkan misalnya kesempatan kesehatan sebelum sakit, muda sebelum tua, misalnya kaya sebelum miskin, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan nikmat-nikmat Allah yang harus digunakan
ketika nikmat itu ada, ketika nikmat itu di tangan. Allah memberi nikmat itu kepada seseorang karena dia ingin orang itu berbuat yang lebih baik dengan nikmat itu. Makanya diberi nikmat itu. Makanya ketika diberi nikmat laptop oleh Allah melalui orang tua, pakai sebaik-baiknya sebelum laptop itu rusak. Nanti ketika rusak, baru ingat betapa pentingnya laptop itu. Diberi HP, diberi motor, diberi fasilitas ini itu oleh orang tua. Itu digunakan sebaik-baiknya karena itu sangat berharga. Jangan masuk ke golongan orang-orang banyak yang menyia-nyiakan dua nikmat itu. Kemudian kaitan hadis ini dengan pendidikan. Hadis ini menjelaskan tentang prinsip pendidikan, di mana pendidikan itu adalah untuk mengantarkan manusia kepada yang lebih baik. Di antara yang diingatkan di sini adalah jangan sampai seseorang menjadi susah hidupnya gara-gara menyia-nyiakan nikmat Allah yang penting ini, yang dua ini. Jadi jangan disia-siakan, harus dimanfaatkan. Jadi prinsip pendidikan dalam bentuk bagaimana seseorang itu berakhlak pada dirinya, dia menggunakan segala pemberian Allah untuk berbuat baik kepada dirinya sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini pendidikan, prinsip pendidikan yang disebutkan di sini bagaimana seseorang itu menyadari kekeliruan yang dia lakukan, kemudian memperbaiki dirinya sendiri. Di sini manusia diingatkan untuk, atau dia sudah salah, tidak menggunakan nikmat sebaik-baiknya, maka diingatkan di sini. Nanti disuruh dia berproses untuk menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya. Jadi hadis ini memang pendek ya, memang pendek hadisnya, tetapi maknanya sangat dalam. Apalagi dalam hadis ini disebutkan banyak daripada orang yang gagal, yang tidak sukses hidupnya, yang tidak mampu melakukan yang terbaik dalam hidupnya gara-gara yang dua ini yang dia telantarkan. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Nah, ada dua nikmat Allah yang disia-siakan, dilalaikan, tidak dimanfaatkan oleh manusia sebaik-baiknya, oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Demikian penjelasan singkat tentang hadis ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai gerbang pintu masuk untuk membahas kajian seperti ini lebih dalam lagi. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.